Terus pokoknya milih aku pengen iki ngono. Kan milih tadi pilih no. Lu kan iki apa sih? Aku sekali lagi, kalian milih gubernur Jatim, milih presiden, milih pokoknya pil itu, kamu itu milih secara otentik dan langsung atau dipilih no, terus dipaksa milih yang dipilih no itu. Wong badokan saunuke kon mek dikeke loro. Prabowo tas Jokowi lah ngono. Iki ana badokan Suko, ana badokan Muzamil. Wah sak karepku aku milih sapa presiden. Mek dipilihno loro. Sapa sing milihno loro ini? Yaitu yang secara undang-undang dianggap paling berhak untuk memilih calon. Nah ngono. Lah kon dhewe punya hak memilih calon. Wong kon milih calon nek gak berhak apa meneh milih presiden. Ya tak gak milih calone lho kon gak berhak. Ngono kok jare rakyat punya hak pilih. Kon niku dipilihno. Nggih ta mboten? Yang disebut rakyat punya hak pilih itu adalah kamu otentik memilih. Orisinal pilihanmu sapa ya iku. Perkara menang gak menang lain masalah. Tapi pokoknya kon milih. Pokoknya aku milih Gubernur Jawa Timur Sukowidodo. Wis. Upamane ngono ya. Wis perkara kalah menang dudu urusan. Sing penting aku milih iku. Lah kok dipilihno karo parpol? Maka problemnya ada sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Mbok wis kudu iki ora rene. Aja iki rene. Nek gak iki gak iso rek iki rek. Mau aku nek diganti. Itu berarti dia punya posisi wajib. Terus ana meneh lurah mbok nek iso iki rek, aja ganti rek. Wis nek kepeksane ganti siapa meneh tapi nek iso mbok iki. Itu namanya lurah yang berposisi sunnah. Awana mana rakyat es iki ya babah, gak iki ya babah. Itu berarti lurah mubah. Ana meneh lurah sing ya nek iso aja iku po rek, rodok nyolongan iki. Makro. Nah sing haram ya apa? Mah aku nek iki sing dadi lurah ngono ya. Aku saiki takon, penguasa-penguasa di atasmu sekarang itu sing ndi? Sing di wajib, sunat, halal, makruh, mampu atau haram gitu ya. Nah karena tidak ada, tidak mungkin pemimpin berposisi haram bisa mencapai tingkat jabar. Sebelum jabar apa Muzamil? Lala Aziz ya. Nek do re mi fa sol la si do apal deh. Tapi begitu mulai ya do si la sol fa mi do ada angel deh. Mulane aku nek muru ide do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Ngono. Nek wong pesantren iso ning ngono iku tok ya. Oke. Jadi sebelum sebelum mutakabir jabar. Jabar itu seorang pemimpin yang sudah tidak dipersoalkan. Orang tidak menginginkan dia turun, dia sudah permanen, abadi di hatinya rakyat. Saya menghalangi diri untuk melebar-lebar supaya urutan dorimi fasolnya ini jangkep. Nah, sebelum mencapai Al-Jabar, bukan Al-Jabar, Al-Jabbar, dia adalah Al-Aziz. Dia sudah infrastruktur kekuasaannya, pilar-pilar ketertataan negaranya sudah jadi, ya, gitu. Itu Aziz. Jadi wis beres. Aziz itu ya agung ya, tapi belum jabar, gitu. Sebelum Aziz, kenapa kok dia bisa Aziz? Sebelum Aziz apa? Muhaimin. Karena sudah terbukti dia bisa memelihara keadaan stabil ini cukup lama, bahkan sampai 32 tahun. Tuh. Tapi aku bukan pro Soeharto karena saya dulu melawan Soeharto. Tanya sama Pak Suko. Saya benar-benar melawan dia. Apakah dia jelek? Enggak, saya mengingatkan dia yang jelek-jelek pada dia, kan begitu. Bukan soal kamu cocok apa enggak cocok, enggak. Aku enggak akan menurunkan siapa-siapa. Saya hanya menjalankan apa yang benar. Oke. Aku deyo kangelan dorimi fasoli.
Mutakabir, Jabbar, Aziz, Muhaimin. Ini tanpa Iskandar ya. Muhaimin itu mana Pak Muzamil? Muhaimin memelihara. Negara itu kalau tidak bisa memelihara stabilitas, kalau ini sekarang setiap teknologi baru akan menghancurkan teknologi sebelumnya. Handphone menghancurkan pager, smartphone menghancurkan handphone, kan begitu kan. Kemudian Nokia pun hancur oleh Apple dan Android, kan begitu. Tapi Android kayak apapun nek meneh-meneh Cina niki nerembes terus susah kalah kabeh itu dan seterusnya. Jadi pemimpin yang baik adalah yang punya antisipasi. Jadi nek wong demo gak diplayok-playok noron diuncal-uncal noron. Ini urusan Kominfo, terus nang Kominfo. Ndak, ini urusan Dishub. Ini urusan Kemenhub. Jadi nek aku sing demo, aku gak roh. Pokoknya aku nang pemerintah. Cocok atau gak cocok itu urusanku. Pokoknya kon pemerintah kon tak tuntut. Nek kudu bagianmu tilpuno nang sing bagiane kono. Ngono. Lah cuman sing demo kurang ngono iku arek maia. Dadi nek arek maia ndelek KTP niki anu dereng saged tanda tangan Pak Camate masih tasih dipanggil Pak Bupati. Ya kon sing tanda tangan. Loh, kok kula desa camat lho. Sapa sing ngarani camat sing kudu tanda tangan? Apakah seorang camat bisa mengesahkan KTP? Yang mengesahkan adalah undang-undang, betul enggak? Yang tanda tangan ini cuma saksi dari keabsahan undang-undang, dari keabsahan bahwa Anda sudah memenuhi undang-undang. Begitu persyaratan kamu penuhi, kamu sah secara undang-undang untuk punya KTP. Jadi di kantor kecamatan siapa saja boleh menandatangani. Tukang sapu boleh. Wong dia cuma saksi. Kenapa harus camat? Ngono arek makia. Gak kudu camat, sampai langsung tanda tangan. Loh, kula lho, duduk kon sing berkuasa, duduk camat. Camat tidak berkuasa, presiden tidak berkuasa. Yang berkuasa undang-undang. Jadi sopoe tanda tangan tidak ada masalah. Asal sudah dipenuhi persyaratan undang-undangnya, aturannya, kan begitu. Ono logika ngono di Indonesia. Lah gak ono sih. Lah ya apa? Ngono iku negara ta dudu? Lah iya gak duwe pemahaman mengenai undang-undang negara kok. Begitu kon misalnya aku di airport, begitu aku wis tuku tiket sudah memenuhi persyaratan, aku kari melbu. Ya. Oke, KTP bukan urusan tiket. KTP itu urusan terorisme, keamanan, dan segala macam. Oke. Tapi saiki di online iki wis boarding pass, begitu diserano ini harus di print langsung. Iki wis totok ndukur ndek Juanda dikon modon meneh. Ini harus di print dulu, di print matamu. Aku wis bayar, wis memenuhi semua persyaratan untuk naik pesawat. Ya printen kono ngono aku. Iku lak kon urusanmu dhewe dudu urusanku. Pokoke aku wis bayar urusanku. Wis nyerano KTP, lak kurang apa? Jan aku mangkel nyerano KTP iku. Gitu loh. Terus jadi karepe dhek aku dikon mudhun meneh lho. Waduh, baru ngeprint baru cek iso tik ngene iki lho. Cek ting ngene iki. Terus sing rusak mesin-mesinnya dhewe aku wis dikon ngeprint mau aku. Atine apa? Dudu urusanku. Sing ngeprint kudu kon. Enakmu dhewe kula urusan administrasimu print gak print apa print. Mungkin wis tuku tiket kok. Pokoknya aku tunggu tiket, aku numpak pesawat. Kon gak ngizinno aku mbrosot. Pokoknya aku mlaku rono, ngono aku. Lha iku nek pas atiku mangkel. Artinya aku hatiku mangkel ngono iku ndek bandara. Tapi kan itu 1 dari 100 kali lah. Biasanya kan aku baik-baik dan sakno lah karo arek-arek wong arek nyambut gawe ya. Aturannya aja nek kebajut ke ngono iku saiki biasa sakno. Tapi nek pas atiku mangkel ndek Bambang Wetan iku kakean misalnya isu-isu aku nang Juanda, enggak usah periksa. Loh bunyi, enggak. Tadi bunyi enggak, kopengmu dublek. Enggak bunyi.
Aku tahu ngono iku, Dek. Enggak bunyi. Kamu enggak, telingamu yang enggak bener, enggak bunyi, kamu bilang bunyi. Dia bingung. Bunyi enggak ya? Kamu enggak usah tak. Pas hati mangkel rek, tapi jane rutine gak ngono iku. Gitu loh. Ngerti ya jadi ya? Lembaga negara itu ya menyeluruh dong. Rakyat tidak harus waki salah alamat. Loh, ya apa kok salah alamat? Demonya salah alamat, nuntutnya salah alamat. Aku gak peduli kasusku apa, pokoknya aku nang lembaga hukum, nang aparat hukum, bah polsek, bah pokoknya bah cabang, bah ranting, bah bulat, gak roh aku, itu urusanmu. Aku ngerti ini, aku duwe hak untuk nuntut, aku nang negara. Lah ngono sih. Tapi negaranya gak gelem ngono. Ternyata Kominfo iku Malaysia, nek Dishub iku Filipina, nek Kemenhub iku Singapura. Jadi salah alamat, gitu lega. Jadi negara dewe iku, kecamatan negara dewe, polsek negara dewe. Lah ngono Pak? Praktek kita boten. Wong saiki wali kota karo wakil wali kota lho. Negara dewe. Ngono iku negara ta? Ngono iku negara. Durung negara, mulane gawe negara rek. Sing temenan. Engko tak ewangi, tak wuruki gawe konsepe. Ngono ya, balik ke Undang-Undang 45 yang asli, balik ke Pancasila. Supaya tercapai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka sila keempatnya harus benar. Sila keempatnya adalah negara itu, yaitu ada permusyawaratan, ada perwakilan. Nanti kita benerin karena sekarang gidang sila keempatnya. Jadi sistem negara itu sila keempat. Siapa yang menentukan sistem negara dan pejabat pemerintah? Kok rakyat? Kok rakyat? Kan duwe hak nentokno gubernur Jawa Timur. Sing milih rakyat. Terus pokoknya milihku, aku pengen iki, ngono. Kan milih tadi pilih no. Lu kan iki apa sih? Aku sekali lagi, kalian milih gubernur Jatim, milih presiden, milih pokoknya pil iku. Kamu itu milih secara otentik dan langsung atau dipilih no, terus dipaksa milih sing dipilih no iku. Wong badokan saunuke kon mek dikeke loro. Prabowo ta Jokowi lah ngono. Iki ana badokan Suko, ana badokan Muzamil. Wah sak karepku aku milih sapa presiden. Mek dipilihno loro. Sapa sing milihno loro ini? Yaitu yang secara undang-undang dianggap paling berhak untuk memilih calon. Nah ngono. Lah kon dhewe punya hak memilih calon. Wong kon milih calon nek gak berhak apa meneh milih presiden nih. Ya tak gak milih calone lho kon gak berhak. Ngono kok jare rakyat punya hak pilih. Kon niku dipilihno. Nggih ta mboten? Yang disebut rakyat punya hak pilih itu adalah kamu otentik memilih. Orisinal pilihanmu sapa ya iku. Perkara menang gak menang lain masalah. Tapi pokoknya kon milih, pokoknya aku milih Gubernur Jawa Timur Sukowidodo. Wis. Upamane ngono ya. Wis perkara kalah menang dudu urusan. Sing penting aku milih iku. Lah kok dipilihno karo parpol? Maka problemnya ada sila ketiga. Sila ketiga itu adalah persatuan Indonesia. Maka semua parpol seharusnya adalah cerminan dari persatuan Indonesia. KIH sama KMP harusnya berdialektika untuk saling mengontrol satu sama lain, tapi di dalam persatuan sama dengan kesebelasan Persebaya melawan kesebelasan Arema, itu mereka adalah satu persatuan untuk menjunjung sportivitas. Bahwa situ kegulan, situ gak kegulan, itu lain masalah, tapi bareng-bareng menjunjung sportivitas. Betul enggak? Ngono cara berpikir. Berarti nek sila kelima nggak tercapai, sila keempat yang salah, sila keempatnya nggak bener, berarti sila ketiganya yang salah pilih. Apa sebabnya sila ketiganya salah pilih? Mergo anjane wong sila ketiga itu produk dari sila kedua, yaitu pendidikan. Yang tidak bener itu pendidikan kan artinya menciptakan manusia yang adil dan beradab. Ini pemberadaban malam ini itu sila kedua.
Berarti dunia pendidikan dari pesantren, sekolah biasa maupun masyarakat itu urusan sila kedua. Ternyata sila keduanya nggak bener. Apa sampai sila keduanya nggak bener? Mergo anjen sila pertamanya apen-apen. Ya taga, ya taga. Sila pertamanya apen. Jari ketuhanan yang Maha Esa, yang bener. Ya taga. Allah dapurmu Allah sila ketuhanan yang Allah Gusti Allah rene gak kira diwawancara CTV gak tertarik gitu TV kok nang Gusti Allah gak tertarik ana ta sing tertarik Gusti Allah ana tahu ana rapat ini kalau menurut Allah begini mun tahu ana tahu ana ngono iku ana rapat DPR rapat itu ini menurut informasi dari Allah ketentuan ana ngono iku gak ono ngono kok ketuhanan yang Maha Esa. Jadi begitu kan ngomong Pancasila kita Maha Esa itu malaikatnya ndak ada kan ya. Elah cangkemmu ngono ta bener gak? Nah selama kamu tidak serius dengan sila yang pertama jangan pernah berharap sila keduanya beres. Kalau sila kedua tidak beres sudah pasti kacau sila ketiga, dan sila ketiga kacau pasti tidak beres itu sila keempat yaitu negara, dan kalau negaranya tidak beres tidak akan pernah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan ini aku titipkan Indonesia yang akan datang kepadamu. Ngono re. Nek kon gak gelem tak lakoni dhewe. Seneng ya katanya berontak tapi guyang-guyu. Katanya guyang-guyu tapi jane ya rodok makar ngene. Gitu. Ya aku gak makar, aku cinta sama Indonesia dan aku bisa membuktikan betapa cintaku kepada Indonesia sampai jam kantorku sampai jam 3 pagi. Kalau ada pejabat sing ngantor bengok-bengok jam 3 esok untuk cinta kepada rakyat Indonesia, toleh ana. Dan gak oleh upah, gak oleh gaji, gak oleh tiket dewe, diarani makar. Tak gak impoten kon. Apa neng kumang jenenge? Lo nek wedok empal gondrong, nek lanang pistol bombio. Allahu Akbar. Iku men-men ono sidang khusus di akhirat. Se arek JTV rene kabeh. Jajal jelasno sing cethok iki pistol gombyo iki maksudmu apa? Kata anak sidang khusus iki. Pra-peradilan neraka ya ta. Oh alah ya Allah. Iku mesti rapati karo ngguyu untuk mengambil keputusan pistol gombyo. Lah kok pistol iki lho. Jane mbok nganggo cara Jombang Gentalo ngene lho. Agak tapi ketora. Tapi langsung orang punya asosiasi Gentalo. Lah wis ah. Nek angel gendoleng wis ngene. Utawa barangi. Ngono wis idiomatik to. Tapi gak apa-apa wong JTV ya. Jadi sekarang jelas ya urutan Pancasila ya, kenapa tidak tercapai? Jelas ya? Dan itu belum tercapai, maka Anda harus menjadi pemimpin yang akan datang. Dan tidak masuk akal kalau tidak. Aku tidak mengerti lagi ilmu yang lebih tinggi kalau engkau tidak mengizinkan dan memerintahkan mereka untuk menjadi pemimpin Indonesia yang akan datang. Aku tidak mengerti lagi harus bagaimana aku di dunia ini ya Allah, karena engkau yang memberitahuku semua ilmu itu, engkau yang menegakkan logikaku, dan aku hanya menemukan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia adalah mereka yang ada di depanku setiap hari. Jadi orang itu mau jadi bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, jadi pemimpin dirimu sendiri nek kon jomblo, itu kan tetap pemimpin atas dirimu sendiri. Termasuk memimpin nek misalnya seorang wanita memimpin empal dengan cara membeli celana dalam dari besi.
kasih tempat untuk gembok. Itu cara memimpin yang diktator. Jadi masih nafsu kayak apa kudu gembok itu dicopot sih. Sementara wong lanang yang ngono seneng arek-arek pokoknya masalah situ ya Allah bahagia Allah bahagia wes aduh niki entek waktu niki gara-gara gombyok walah arek-arek gara-gara kacang. Aduh. Ya Allah nikmatnya hidup di dunia ini. Tapi kalau tidak di Jawa Timur gak iso ngomong ini. Oke, jadi gini loh, kamu mau jadi pemimpin itu dalam skala kecil atas dirimu sendiri maupun skala besar, pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat segala macam itu. Syarat pertama adalah alimul ghaibi wasyahadah. Kalau Allah langsung dia berfungsi dan memiliki kemampuan yang maha dahsyat yaitu alimul ghaibi wasyahadah. Kalau manusia muta'allimul ghaibi wasyahadah. Jadi kamu setiap hari harus menembus segala sesuatu yang gaib. Sing gaib itu apa? Serem ta? Gak. Kon kok ngoyoh jam piro? Sampean ngoyoh kok jam piro? Ngene ngoyoh mungkin jek iso. Begitu selesai sampean ngoyo nesing jam piro lah gak roh. Nah, berarti goib. Ternyata goib itu siji kapan ngising. Jadi ojo goib itu jenu kakak. Goib itu segala sesuatu di hadapanmu yang kamu pasti belum tahu sekarang. 5 menit lagi ada bom apa tidak? Tidak tahu. Kamu jualan buka warung, tahu nggak? Sudah tahu belum berapa yang beli? Nggak tahu. Kamu nyopir taksi, berapa penumpangmu? Semua goib. Kamu rabi, mesti meteng taga. Garo lah ngono, garo ya. Anakmu waktu nggawe ku lanang ta wedok, lah garo ah. Ya nggawe ngene mosok ngene, ngono ya. Arek-arek yos tidak mengerti kewajaran. Nek ngene lho gosok akik rek. Seneng arek-arek. Ya Allah, bang-bang wetan, kebangkitan dari timur. Oke, alimul ghaib pokoknya gitu. Anda itu harus menguasai persoalan dulu. Dan persoalan itu ternyata gaib. Bukan hanya tahu apa yang sudah ada, tapi juga mencari tahu apa yang kamu belum tahu. Kalau mau jadi lurah, kamu harus bisa memperkirakan semua kemungkinan di desa itu namanya alimul ghaib. Bahkan wasyahadah, kalau perlu kamu saksikan. Didelok sawai temen, didelok kali ini temen, didelok wit-witani, didelok tandurane, kamu kuasai alimul ghaib wasyahadah. Begitu kamu menguasai alimul ghaib, menguasai pengetahuan tentang desamu, maka kamu punya rasa sayang. Waduh iki kali iki nek dikene ngene apik ya. Waduh tandune. Kamu punya Rahman Rahim. Karena urutannya adalah alimul ghaib wasyahadah kemudian Rahman Rahim. Jadi syarat menjadi pemimpin itu pertama terus menerus mencari tahu segala sesuatu yang masih kamu belum tahu. Penguasaan masalah kalau di perusahaan itu ada probabilitas, ada orientasi, ada ekspektasi segala macam ini itu kan alimul ghaib wasyahadah. Supaya kamu punya rasa cinta kepada sesuatu yang akan kamu pimpin. War-Rahmanur Rahim. Nah, kalau kamu sudah punya 3 itu, kamu sudah menguasai masalah dan terus secara dinamis itu kamu lakukan, kemudian kamu punya rasa cinta dan sayang Rahman dan Rahim, baru kamu boleh memimpikan atau mengharapkan bahwa kamu akan jadi lurah. Baru kamu malik, wallahul ladzi la ilaha illal malik. Terus kalau kamu betul-betul menjadi malik, malik ya lurah dalam konteks desa, Anda menjadi malik, maka Anda harus kudus. Malikul kudus salam gitu ya. Kudus itu apa Pak Muzamil? Suci. Tolong Pak Muzamil. Kudus. Suci itu maksudnya apa? Kalau kan nggak hanya urusan wudhu, nggak hanya urusan sholat, bukan hanya suci dari najis. Suci itu kan di segala hal. Nek wedok ya wedok, ojo wedok kok arani lanang. Nek papat ya papat, ojo diarani. Nek kon kudu
ngekei gaji 200.000 ya 200.000, ojo kok terus kok gawe 180.000 misalnya. Itu tidak suci namanya. Sekarang kalau Pak Muzamil pesantrennya dimintai sumbangan misalnya dapat 1 juta, dapatnya berapa Pak Muzamil? Biasanya berapa persen potongannya? 30%. 30%, berarti tidak suci. Suci itu adalah as it is. Nek ngunu ya ngunu, sak unu ya sak unu. Makanya matematika kita sebut sebagai ilmu yang paling suci. Karena nek 5 × 5 mesti selawe, masih disogok piro ae tetep, masih ditodong pistol gembyok tetep selawe. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat, opini maupun kepentingan. 5 × 5 sama dengan. Nah, kalau pemerintah suci, ya, sekarang suci atau tidak silakan dinilai sendiri. Kalau pemerintah suci, ya, maka dia akan kudus salam, maka dia akan menciptakan penyebaran keselamatan. Jadi selamat kabeh nek kon suci. Suci ku gak kok terus pas sembahyang toh. Gak, suci itu adalah mengakui dan menjalankan segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Gitu loh. Freeport seharusnya itu milikmu, ya milikmu, jangan dijadikan milik orang lain. Bukan soal kita eman emasnya, tapi kita membela kesuciannya, kan begitu. Jadi anti korupsi itu bukan karena eman barangnya kok dicolong. Anti korupsi itu adalah kita memelihara kesucian hidup. Ngono rek ya. Kon yang ngono, nang doli ku gak suci. Biyen wong wayahe gak kok encepno ndek kuno kok. Kudune kok dele sing nggih omah kok kon nandur ndek kuno. Gak suci kok. Iki ketoke gak ono sing rono. Gak ono sing duwe pengalaman rono. Bukti meneng kabeh. Gitu. Cuman sering gitu. Enggak, soalnya nek guyu ketoron ra rono, ya. Saiki online ya. Oh, online. Mulane doli leren iku mergo saiki ana online. Jadi sing manual iku kalah ngono ya. Oke, wis gak tak iku ikut tok ae ngono iku pikiranmu iku. Padha karo aku kon iku. Jadi suci kudus, kalau kamu suci ndak korupsi artinya kan ya. Nek ancene iki salah ke hukum, gak salah gak ke hukum. Saiki kan salah gak salah tergantung kepentingan. Ya tak gak? Tergantung sapa sing ditersangkakan, tergantung sapa sing kuasa, sapa sing berkepentingan. Itu berarti ndak suci. Maka kamu menyelamatkan kalau suci, salam mukmin, maka kamu bikin aman satu sama lain. Akhirnya bisa percaya satu sama lain. Sekarang kita saling percaya apa tidak? Sekarang berapa persen rakyat percaya kepada pemerintah? Sekarang pemerintah percaya nggak sama rakyatnya? Nggak tahu. Jadi tidak ada situasi mukmin saling percaya satu sama lain, maka tidak akan bisa memelihara stabilitas. Tetap akan penuh gejolak-gejolak. Jadi tidak bisa muhaimin. Kalau sudah tidak kudus, tidak salam, tidak mukmin, tidak muhaimin, maka mustahil Indonesia bisa menjadi aziz. Apalagi kok jadi jabar, apalagi mutakabir. Sekarang kita ditakaburi oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Betul enggak? Karena kamu tidak aziz, kamu tidak jabar. Kenapa Indonesia tidak aziz, tidak jabar? Karena kamu tidak suci, karena kamu tidak mengamankan rakyatmu, karena kamu tidak membuat orang saling percaya satu sama lain. Maka sudah batal dan tidak lulus Indonesia yang sekarang. Maka kita sekolah lagi sekarang di Ma'iyah, dan anak-anak Ma'iyah akan membuat yang baru. Kholik, barik, musawir. Jelas ya, ya? Setuju kan? Siap kan? Nang rapi. Sing gurung. Sing wis. Meneh. Jebol pistolmu. Wes jam 2, jam 3:17 rek. Wes satu pertanyaan boleh, paling pol 2. Ya Mas, langsung sing banter ngomongin ngene Mas. Satu pertanyaan aja loro ya. Waalaikumsalam.
nek ana sing iso mlayu rono cuk to. Berhasil memasukkan perang proksi ya. Dua tontonan, bukan tontonan, jumlah. Ada jumlah yang besarnya ribuan ton, itu jenis. Mohon diulang Mas, mohon diulang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar terbaru bahwa Cina sedang melancarkan perang proksi. Nanti kita pahami sendiri di Wikipedia. Kedua, ada informasi bahwa ribuan ton opium yang sulit dideteksi bahwa itu narkoba sudah siap masuk lewat jalur laut maupun lewat jalur manapun. Penjelasan saya dari Cak Nun nanti, saya harapkan apakah benar sejak dulu kala Cina tak terkalahkan dalam perang apapun, dan di abad ke-7 Ibnu Battuta menyatakan bahwa negara yang paling kaya di dunia adalah Cina, dan apakah Cina di sini berbeda atau tidak sama dengan Cina yang ada di Tiongkok. Sementara itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak overlap, harap kita tegaskan bahwa kita tidak anti Cina, karena Cina itu pun makhluk Allah SWT. Kita hanya anti ketidaksucian. Segala sesuatu harus pada tempatnya dan pada ukurannya, gitu ya. Bisa kok terjemahan dewe ya. Ini nek gurung wayahe ya aja. Nek kakean ya gak suci. Bukan wis iki wis kok jupuk, iki wis kok jupuk, iki wis kok leboni, iki wis kok racuni. Saiki kepengin nambah meneh. Kon wingi tak kei lemah. Gekos. Mari ngono kok tuku lemahe. Mari ngono sak kebon-kebonku kok tuku. Mari ngono omahku saiki kok tuku. Terus aku kate diburu ndek omahmu ngono. Padahal iki lemahku. Kate-kate ngono ta, ojo banter-banter. Ojo banter-banter, direm, jangan overdosis. Semua yang Anda omongkan itu saya tidak bisa mengatakan benar atau salah, karena itu soal teknis faktual. Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bangsa Indonesia dan umat Islam memang sedang mengalami proses pentakaburan atas diri mereka. Anda ditakaburi, Anda dindas-ndasi, Anda diracuni. Dari makanan saja Anda sudah diracuni untuk lemah mental. Belum lagi pemikiran lewat pendidikan, lewat media massa, yang sekarang memang media massa itu betul-betul ujung tombak dari perapuan bangsa Indonesia. Itu teman-teman sekalian. Kecuali yang menyiarkan Ma'iyah. Lu jelas tau nek Ma'iyah kan menghimpun tenaga. Anda datang ke sini berkurang apa bertambah tenagamu? Jelas ya. Ini nyambi teori dikit. Kamu mendengarkan musik, melihat apa saja, mendengarkan apa saja, bertemu saja, hitungannya cuma dua. Itu menyerap tenagamu atau menghimpun tenagamu. Bikin acara seperti ini harus menumpuk menghimpun tenagamu, tidak menghabiskan tenagamu. Aku takon, kon teko mangkar mulai kinggo sehat ndi? Sehat mulai, jelas. Apa begitu teori kedokteran? Kualik toh? Dan Anda mendapatkan keajaiban dari Allah. Itu yang logis pada Allah, bahwa Anda lebih sehat itu. Nah, jadi silakan melakukan iku mau peracunan, tapi Ma'iyah tidak kena. Gak iso kena, narare Ma'iyah gak iso kena. Bismillah. Kecuali yang kena. Ya itu bener. Bener tak gak aku? Bener. Bahkan Dajjal akan menguasai dunia, dan barang siapa tidak taat kepada Dajjal akan hancur negaranya. Barang siapa mengikuti dan taat kepada Dajjal akan makmur. Kalau urusan orang hidup itu cuma makmur. Indonesia tidak makmur. Indonesia itu urusannya adil baru makmur. Nggak iso makmur tok terus adil guys. Harus adil baru makmur. Wes mangan cilik gak apa-apa asal bareng asal adil. Timbangannya makmur kontok kenega. Kita mboten. Makanya kan adil makmur. Nah, maka Anda gampang dikuasai Dajjal kalau pedoman Anda adalah materialisme dan kemakmuran. Jadi kalau enggak apa-apa pemimpin kafir asal bisa memakmurkan rakyat.
urusannya menungso kok makmur. Makmur iku PT makmur kok. Kok menungso cita-citane makmur. Cita-citane menungso iku adil. Mangan didik gak apa-apa asal adil. Iku luwih wareg timbangane kon badhok tek wong. Nggih ta mboten? Utawa tekmu dibadhok wong. Ya tak gak? Ngerti bedanya adil karo makmur. Jadi sekarang pikiranmu harus adil dulu baru makmur. Sebab setelah adil pasti makmur. Tapi setelah makmur belum tentu adil. Ngerti ya? Jadi Anda tidak kena, Dajjal pun tidak kena. Dajjal akan menguasai dunia. Yang Dajjal tidak dia bisa masuk hanya Mekah dan Madinah. Nah ngono Bambang Wetan dilebani Dajjal. Gak. Ngono aku. Lho kok iso wong duduk Mekah Madinah? Jare sapa? Mekah ndek kene, Madinah ndek kene. Ayo mlebu. Ngono aku. Urip pisan kok ditantang. Wis ayo wis mesisan wis. Ya tak gak? Siapa bilang Madinah adalah batu-batu yang ditumpuk yang disebut masjid? Siapa bilang Mekah adalah batu-batu yang ditumpuk menjadi Ka'bah? Bukan batunya itu Baitullah. Baitullah adalah syahadatnya manusia dan keikhlasan manusia kepadanya. Dan itu ada di sini, di situ. Bener nggak? Mulane kon nek gak duwe dhuwit, gak lunga kaji gak masalah. Gak lunga kaji kan mboten duwe dhuwit. Lah terus siapa masuk gak tau keprok Ka'bah ndek kene? Ngono kok repot. Paling gak kaosku tak gambar Ka'bah. Enggak ndek dhuwit di paido ya. Wong aku iki nglamun bengi-bengi bah Ka'bah aku gak iso runu sepurane ya. Mbok konek sing rene po. Lho, bisa tak gak? Oleh tak gak? Oleh. Kon ndek kebon burimu gawe Ka'bah-Ka'bahnya gak masalah kok ubeng-ubengi dhewe. Apa itu sah? Ya gak sah. Omek kangen kok. Apen-apen kok. Padha karo nek lunga adoh nggawa kathoke bojo. Mari nyambut gawe bengi nginep ndek losmen dicantolno. Terus digandul-gandulno. Iki ndek kene empale. Ya Mas ya, enggak usah cemas, enggak usah panik. Oke? Enggak usah panik. Anda enggak kena. Dan jangan dipikir Allah tidak ada. Allah Maha Adil. Dan jangan dipikir Anda ini tidak dipuji oleh Allah. Engkau beristiqomah, bertorikoh, bermujahadah, tirakat kok ndek padang bulan iki. Ya tak gak? Allah akan menerima tirakatmu dan akan melindungimu semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang kedua. Assalamualaikum. Saya mau tanya, tadi kan kalau yang dibilang permasalahan utamanya ini sekarang gara-garanya itu materialisme. Kalau semisal saya punya mesin waktu terus saya kembali ke zaman Majapahit dan saya memberikan istilahnya pengetahuan teknologi ke mereka sehingga mereka bisa memenangkan dunia, menguasai dunia dan bisa menyebarkan ajaran spiritualisme sehingga Eropa yang membawa ajaran materialisme tidak berhasil menguasai dunia. Apakah dengan begitu pada saat sekarang peradaban masih akan maju, Cak? Masih akan beradab atau tetap saja atau mungkin kebiadaban ini seperti bilang Yai Muzamil tadi itu sebenarnya cuma paradigma dunia aja yang pasti akan terjadi, nanti kita akan ya kayak siklus berputar gitu aja. Kita tidak usah menentukan hulu dan hilir dan tidak usah menjadi pedoman itu. Yang menjadi pedoman cuma satu, Anda terus memperjuangkan kebrahmaan Anda. Ini sama kayak istilah materialisme itu kan ideologinya kaum sudra. Sudra itu bukan orang rendah, orang yang levelnya paling. Sudra adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan materi. Itu sudra. Brahma adalah orang yang mengerjakan apapun dengan tujuan spiritual atau ilahiyah. Loh. Nah, itu contoh dari sudra. Iku mau kuntilanak ya.
Iki untuk anu ya, kuntilanak itu dijenengi kuntilanak gak mergo dhek jenenge kuntilanak, tapi menungso menyebut dia kuntilanak mergo dhek wedok. Nek lanang kon sing kok guyu iku lak pikir-pikiranmu dhewe. Wong aku gak ngomong. Wong aku manggarepmu ngomong kunci. Aku lagi gak paham aku itu gak paham aku itu alimul ghaibi wa syahadah ya. Engko takono rek apa kon mokok ngujuk iki ane mang. Oke, tak terusin ya. Jadi Mas, menurut saya kita nggak bisa ngukur itu. Saya padha karo ngene lho. Buktine arek iki gak sembayang kelakuane apik apa nek sembayang apa ya terus sing sembayang malah kelakuane gak apik ya kayak iso ngono iku rek. Hidup itu probabilitasnya tidak terbatas. Tapi yang penting kau melakukan apa yang seharusnya. Outputnya, hasilnya, keluarannya atau hilirnya itu tidak bisa kamu tentukan. Masyarakat Atlantis dulu sudah pasca materialisme sehingga mereka bikin listrik itu sudah tidak pakai alat, tidak pakai mesin tapi pakai orang. Orang yang bisa menyerap gelombang dan menjadi pusat penyebaran cahaya. Jadi kepala PLN-nya di zaman itu penting ono wong iku biar lampune. Itu. Tapi mereka hancur juga. Itu loh. Kehancuran itu terserah-serah Allah. Atau kejayaan terserah-serah Allah. Terus yang jaya dipateni yo akeh. Nek individu ono wong apik kaya ngono kok cepet dijupuk. Zainul dijupuk. Bojone Islamianto jek umur 35 dijupuk. Pak D apik kaya ngono dijupuk. Sementara sing cuangkeme kaya ngono fitnah dok iku diwet-wet karo Gusti Allah, diformalin. Lah wis ah. Peradaban juga gitu Mas. Ada peradaban yang sangat bagus ya dihancurkan Allah, ada peradaban yang jelek dibiarkan lama sama Allah. Fir'aun itu sampai 1300 tahun kok dinastinya. Jadi itu juga ojo-ojo digawe rumus dek. Kita ini hidup tidak untuk melihat hasilnya di dunia, tetapi ridho Allah di akhirat kan gitu. Nek ngomong niku iku lak padha ngene. Alah buktine aku gak sekolah aku ya iso luwih sugih timbangane sing sekolah. Apa terus berarti nek ngono aja sekolah rek ngono lah. Gak bisa dijadikan rumus Mas. Jadi memang apa sekarang itu pedomannya cuman apa yang harus kamu lakukan itu yang kamu lakukan. Kalau hasilnya sakarep-karep Gusti Allah. Coba biyen langsung azab iku. Zaman Nabi bayangno sing ngobong Nabi Ibrahim iku karo Gusti Allah kupinge dileboni laler 400 tahun ndek njero ndase. Raja Namrud iku. Kon kuat kon dileboni wong kon kelebon banyu deng-deng ngene iki 3 jam iki meh gendeng kok bisa. Nggih ta mboten? Iki dileboni laler 400 tahun. Kono gak percaya tak jalukno. Ya Allah, dia belum percaya, berilah dia pengalaman. Laler mlebu ndase dadi Raja Namrud 400 tahun nggo palu terus agar dek tersiksa ditodok ndase Namrud iku siksaan Allah. Jadi Allah ku yo idene aneh-aneh. Nyiksa kok ngleboni laler. Nek ngono tak sumbang ide. Nek ana arek senengane mistul sing gak. Ya Allah, odoten pistule. Sak pira nun? 3 meter kirang. 2 kilometer. Jadi diubengno ndek awake. Jek tersisa 1 kilometer disuweret nang ndi-ndi. Liwat jalan tol pedot. Allah, masya Allah. Ya sih sepurane rek. Aku nurut ya Allah dapurmu seneng. Oke rek ya. Jadi Mas, yang penting melakukan yang memang seharusnya dilakukan. Semua unda-undi dulu diadab langsung, sekarang enggak. Zaman Nabi Hud diadab langsung. Zaman Nabi Soleh itu adabnya Allah lain lagi. Nek dino Kemis raine digawe kuning. Begitu mlebu Jumat abang. Lho ya apa? Lak nyenengno iku. Begitu Sabtu ireng.
Terus mari ngono coklat meneh sampai Rebo. Begitu Kemis kuning meneh. Meneng-meneng kuning iki, sak awake kuning. Bayangno nek saiki dikek ngono tok ae wis. Iku mesti mengubah geoindustri. Jadi mesti kok ana wong dodol ya apa nutupi kuning itu setiap hari. Jadi dodol cairan pencoklatan wajah mesti laris, kita boten. Macam-macam adabe Allah. Dan saiki aku takon, iki awakmu kepingin diadab tak gak? Tapi nek ndelok koyo ngene gak karu-karuane kan nek upama Allah jek menerapkan polisi pra Muhammad iki wis dintekno karo Gusti Allah. 21 gunung dibledosno tapi wingi dibatalno lho. Sik aja sik jono arek mak iya. Ngono. Akhirnya sing bledos sing adoh-adoh ngono iku. Kono di seberang pulau lor kono karo ndek wetan. Sing di Pulau Jawa wis pokoke serana Merapi, nek Merapi meneng liyane meneng. Ngono. Nggih ngono aku. Mulane gak pindah-pindah teko Jogja supaya aku koordinasi terus iku. Karo Mbak Petro, karo Kiai Jumadil Kubro, karo Kiai Gringsing. Lho kon niku tak jarono tapi apa kon? Oh temenan tak jarono koordinasi ya apa ya rono dhewe tapi tak culno teko kono kan. Rono dhewe aku wis gelek rono pegel aku. Kok kena semaput kan. Langsung tak culno 3 meter gak semaput sabrangi nguyuh kuter tak jak rono lho sabrangi lho wani nguyuh lho keadaan kaya ngono meledos gununge tak jak munggah peteng-peteng jam 2 bengi dep-depan karo macan gedene sakno iku karo sapi gedene sakno iku sabrangi nguyuh ini ya bareng. Terus mari ngono mure-mure sabrang wedi. Ora apa-apa anake Cak Nun. Ngono wae. Lha iya temenan rek. Oh saiki nek ana wong kesurupan jin iku kan nyebuto jenengku aku rada terkenal rek kono. Dadi ana wong kesurupan